Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamide Pusparahayu, NIM saya 283041101. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Pemikiran Tafsir Kontemporer yang didosen pengampuni oleh Bapak Muhammad Maimun. Yang dimana saya bagian dari kelompok 4, yang dimana materi yang akan saya sampaikan yaitu berkaitan dengan biografi Muhammad Sahrur, yang dimana biografi Muhammad Sahrur yaitu nama lengkapnya Ibnu Daib Syahrur, yang dimana beliau seorang pemikir muslim kontemporer yang lahir pada tanggal 11 Maret tahun 1938 di Damaskus atau Syria. Pada awalnya Sahrur memang tidak mempelajari ilmu-ilmu keislaman secara intensif. Setelah menamatkan sekolah di tingkat menengah, beliau pergi ke Uni Soviet untuk belajar teknik di Moskow, dan kemudian setelah menyelesaikan S1-nya, beliau kembali ke Syria pada tahun 1964, kemudian sekolah di Universitas Damaskus. Dan selanjutnya, selain dari biografinya, Muhammad Sahrur juga mempunyai karya-karya yang sangat banyak dan sangat sudah terkenal di berbagai daerah atau di berbagai kalangan umat penjuru muslim, yang dimana karya-karyanya salah satunya yaitu Quran atau Qiraah Mu'asyirah, dan yang kedua Dirosah Islamiyah Mu'asyirah fi al-Daulah wa al-Mujtama, dan yang ketiga Al-Islam wa al-Iman atau Manzumat al-Qiyam. Dan selanjutnya dari sisi karya pun ada juga dari sisi konsep Alkitab Al-Qur'annya, yang dimana saya di sini akan menjelaskan secara sesingkat-singkatnya bagaimana sih konsep Alkitab Al-Qur'an yang diterapkan oleh Muhammad Sahrur, yang dimana kegiatan penafsiran Al-Qur'an menempati sebagai posisi objek penafsiran, yang dimana posisinya sebagai objek, atau Sahrur pun juga berpendapat bahwasannya umat Islam saat ini tidak harus terkungkung oleh hasil penafsiran para mufasir masa lalu serta produk historis yang sangat mengandung dan memungkinkan tidak sesuai lagi dengan masa sekarang. Sahrur pun menawarkan sikap atau dengan istilah kita harus bersikap seakan-akan baru saja menerima Al-Quran langsung dari Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga upaya Sahrur untuk menyadarkan masyarakat muslim berbeda dengan realitas sekarang, bahwasannya karena jika ingin salih lilikuli zaman wa makan atau sesuai dengan ruang dan waktu, maka merupakan suatu keharusan untuk memahami sebuah teks isi Al-Quran atau sebuah teks agama dengan paradigma yang kekinian, serta berpegang teguh pada prinsip kontemporaritas dan relevansi teks. Selanjutnya ada pun poin keempat yang membahas mengenai metode tafsir menurut Muhammad Sahrur. Beberapa pandangan ulama pun sudah menyatakan bagaimana sih konsep atau metode penafsiran yang dikemukakan oleh masing-masing mufasir. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih metode tafsir menurut Muhammad Sahrur sendiri, yaitu yang dimana 3 prinsip yang sangat mendasari pada Muhammad Sahrur untuk menyadarkan atau kesadaran awal yang perlu dibangun oleh setiap para mufasir, yang dimana dengan prinsip ini seorang mufasir harus mampu mendialogkan antara teks yang mampu ditafsirkan dengan realitas yang ada sesuai di masyarakat, serta tafsir yang sesuai dengan taraf kehidupan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, dengan demikian tafsir yang dihasilkan memiliki tafsir yang sangat mengatasi masalah problematika yang sedang dihadapi, bukan mengulang tafsir yang sudah ada. Pengulangan tafsir hanya akan meriwayatkan pendapat sebelumnya, serta bukan menafsirkan Al-Quran dengan menyapa ilmu lain, yakni tafsir bagi Sahrur setara dengan ijtihad, yaitu yang dimana upaya untuk memahami sebuah teks makna agama. Selanjutnya, ada pun contoh penerapan dan analisis menurut Muhammad Sahrur, yang dimana analisis ini berkaitan dengan penafsiran-penafsiran yang sudah dikemukakan oleh Muhammad Sahrur. Poin pertama yaitu hukuman hudud, yang dimana hukuman hudud ini adalah hukuman yang sangat berat dan memiliki beberapa poin yang saya akan jelaskan. Pertama, poinnya mengenai perzinaan. Jika pelakunya goir, muhson atau perjaka, dan musyahanat atau perawan,
maka diancam dengan hukuman dera 100 kali. Nah, hukuman ini sangatlah sudah tercantum dan jelas kebenarannya serta tidak diragukan lagi oleh masyarakat Islam. Karena hukuman ini sudah dijelaskan pada Quran surat Al-An-Nur ayat 24. Selanjutnya, poin kedua yaitu sedangkan jika pelaku zina itu muhson atau musyannah, pelakunya akan dihukum had, rojam atau dilempari batu sampai mati. Ini praktek ini sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dan yang poin ketiga yaitu pencurian, pelakunya diancam dengan hukuman potong tangan seperti dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38. Selanjutnya, minum homer atau minuman keras, pelakunya diancam dengan hukuman dera atau cambuk 40 kali seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Dan selanjutnya, pembunuhan secara sengaja, pelakunya diancam hukuman had atau dibunuh atau dalam kurung kisos, yang dimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Selanjutnya, adapun upaya hudud atau diberlakukannya dengan syarat-syarat tertentu, yakni apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi secara sempurna atau hukuman had tidak dapat diperlakukan, sebagai gantinya pelaku kejahatan akan dikenai hukum rojam, hukum tajir atau hukuman yang berat ringannya diputuskan berdasarkan ijtihad seorang hakim. Demikian pula dalam sebuah teori hudud konvensional, hukuman hudud tersebut adalah pada dasarnya sangatlah berlaku untuk kepentingan umum saja. Dengan kata lain, hukuman hudud adalah hak untuk umum publik atau tidak ada seorang pun yang tidak dapat menggugurkannya. Seorang pencuri yang tertangkap telah memenuhi standar hisab tertentu, yakni tetap harus dipotong tangannya meskipun pihak yang dicuri telah memaafkannya. Jadi kasus itu diadukan atau tidak oleh pihak yang dicuri, serta pencuri harus tetap dihukum sebab ia bukan delik aduan. Sekian penjelasan dari saya mengenai biografi Muhammad Sahror. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.